Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel Surya Putra dalam channel edukasi tentang materi IPA, khususnya materi IPA SMP. Sekarang saat ini saya akan membuat video yang dimana isinya itu menjelaskan materi IPA SMP mengenai perubahan zat dan perubahan fisika dan kimia dalam suatu materi atau zat. Selamat menyaksikan. Disimak ya. Perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan transformasi pada zat yang hanya mengubah bentuk atau sifat fisiknya tanpa menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya adalah materi tersebut memiliki komposisi dan sifat kimia yang tetap sama. Bentuknya bisa kembali ke bentuk aslinya atau reversible. Tidak ada perubahan energi yang signifikan. Kemudian, pada gambar terlihat contoh perubahan fisika adalah es yang mencair menjadi air kemudian menguap. Pengertian perubahan kimia. Perubahan kimia terjadi ketika suatu zat berubah menjadi zat baru dengan komposisi dan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Ciri-cirinya adalah pada perubahan kimia, zat tersebut atau dalam perubahannya menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Zat umumnya tidak dapat dikembalikan ke bentuk asalnya dan sering disertai perubahan energi, panas, atau perubahan cahaya. Di sini saya mengilustrasikan bahwa pembakaran kayu merupakan contoh perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan utama perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang hanya bentuk atau wujud zatnya saja yang berubah, akan tetapi identitas zat tetap sama. Saya mencontohkan di sini sesuai pada gambar di mana ada sebuah es yang mencair. Di mana tadinya es adalah air yang membeku, kemudian kan mencair tetap menjadi air. Jadi tidak ada perubahan wujud yang menghasilkan zat baru seperti itu. Selanjutnya, pada perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat dan struktur molekul yang berbeda. Pada gambar terlihat contohnya besi atau Fe berubah menjadi karat atau Fe2O3. Yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya adalah adanya reversibilitas. Pada perubahan fisika umumnya dapat dikembalikan dengan proses sederhana. Sedangkan pada perubahan kimia sulit dikembalikan ke bentuk asalnya. Kita masuk ke contoh perubahan fisika pada kehidupan sehari-hari. Saya di sini mencontohkan ada 3 jenis. Yang pertama ada perubahan wujud. Mengulang seperti sebelumnya, contoh yang paling sederhana yaitu es yang mencair menjadi air. Kemudian air membeku menjadi es, air menguap menjadi uap air, dan terjadinya kondensasi uap air menjadi embun. Yang kedua ada perubahan bentuk, seperti saat kita memotong kertas, saat kita membelah kayu dari kayu yang besar, berubah bentuk menjadi kayu-kayu tersebut menjadi kecil. Kemudian kita mencetak logam, membengkokkan kawat, ataupun menggiling biji kopi. Yang jenis ketiga yaitu ada pelarutan. Contohnya seperti kita saat kita melarutkan gula di dalam air, kita melarutkan garam di dalam air, atau kita mencampurkan sirup, melarutkan sirup dengan air. Selanjutnya, setelah tadi ada contoh perubahan
fisika pada kehidupan sehari-hari. Saat ini kita masuk ke contoh perubahan kimia pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada proses pembakaran. Contohnya ada kertas terbakar menjadi abu, kayu terbakar menjadi arang, lilin meleleh, dan sumbu yang terbakar menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Kemudian ada yang namanya proses pembusukan. Baik itu proses pembusukan pada makanan, susu yang berubah rasa menjadi asam, buah-buahan yang setelah sekian lama kemudian buah-buahan tersebut berubah warna dan teksturnya ketika membusuk. Yang selanjutnya ada proses biologis. Contohnya fotosintesis pada tumbuhan, fermentasi pada pembuatan tape atau tempe, dan proses pencernaan makanan baik itu yang dilakukan oleh hewan maupun manusia. Kemudian ada contoh perubahan kimia yang lain yaitu oksidasi. Contohnya pada besi yang berkarat, apel atau pisang yang mencoklat setelah dipotong kemudian terkena oksigen. Dan proses perkaratan yang terjadi pada logam-logam lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi miskonsepsi yang sering terjadi pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Miskonsepsi yang pertama, semua perubahan warna adalah perubahan kimia. Namun faktanya, beberapa perubahan warna hanya termasuk ke dalam perubahan fisika. Seperti mencampurkan pewarna makanan dengan air yang hanya mengubah penampilan tanpa adanya reaksi kimia. Kemudian, miskonsepsi yang kedua, melarutkan gula dalam air adalah perubahan kimia. Faktanya, hal ini adalah perubahan fisika karena gula hanya tersebar di dalam air dan dapat diperoleh kembali menjadi kristal gula melalui proses penguapan. Yang ketiga, ada kasus lilin yang meleleh adalah perubahan kimia. Faktanya adalah sebaliknya, melelehnya lilin adalah perubahan fisika. Akan tetapi, pembakaran sumbu lilin adalah perubahan kimia yang menghasilkan zat baru. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu integrasi keislaman antara perspektif Al-Quran terhadap perubahan materi, perubahan fisika maupun perubahan kimia. Di sini saya mengambil ayat Quran surah An-Nahl ayat 65 yang artinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit dan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan. Surat An-Nahl ayat 65. Al-Quran menggambarkan berbagai perubahan fisika dan kimia sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siklus air yang merupakan sebuah perubahan fisika dan proses tumbuhnya tumbuhan, proses tumbuh kembang makhluk hidup yang merupakan salah satu contoh perubahan kimia adalah contoh perubahan materi atau zat yang telah disebutkan tadi. Ayat lain tentang logam yang dipanaskan dan diubah bentuknya
Juga termaktub dalam surat Az-Zukhruf ayat 18 dan Al-Kahfi ayat 96. Di sini menunjukkan perubahan fisika telah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan Al-Quran telah menyebutkannya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.